Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Mesin gol dari tanah Eropa siap turun lawan Vietnam. Publik girang timnas diambang lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Mantap! Mesin gol dari tanah Eropa siap turun lawan Vietnam. Publik girang timnas diambang lolos Piala Dunia 2026. Pasang jam pasir di cerita akun media sosialnya, menunjukkan bahwa penyerang FC Utrecht Ula Romeni akan segera memperkuat timnas Indonesia. Apakah ini merupakan pertanda bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Ula Romeni mulai mencuat. Pesepak bola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek ini dikabarkan telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Tidak diragukan lagi soal kualitasnya, penyerang 23 tahun ini telah membuktikan kemampuannya. Musim lalu, saat memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023, Eredivisie, Ula Romeni berhasil mencetak 11 gol. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk penampilan calon pemain timnas Indonesia ini. Masih 23 tahun sudah cetak 11 di Liga Utama Belanda. Jelas bocah ini bukan bocah sembarangan. Wajar kalau Shin Tae-yong sangat ngotot ingin mendapatkannya. Ayo PSSI. Mimin minta tolong kebut naturalisasinya. Mimin sangat yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Jumlah 11 gol tersebut merupakan pencapaian yang patut diacungi jempol, mengingat ketatnya persaingan di Liga Sepak Bola tertinggi Belanda. Namun, bagaimana performanya musim ini? Ula Romeni baru saja mencetak 1 gol dari 13 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024 bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol yang dicetak oleh Ula Romeni tidak mengherankan, mengingat ini adalah musim pertamanya bermain bersama FC Utrecht. Tentunya, dia memerlukan waktu adaptasi untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya di FC Utrecht. Potensi Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat beberapa pemain keturunan lainnya seperti Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen mengikuti akun Instagramnya. Pendapat Mimin adalah jika Ula Romeni benar-benar memilih untuk mewujudkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia, itu bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk tim. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, dia dapat membawa kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran pemain dengan latar belakang internasional seperti Ula Romeni dapat memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk mengejar karir sepak bola mereka. Bocor ke publik. Daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan timnas Vietnam segera diumumkan, ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 segera diumumkan oleh Shin Tae-yong. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji menyatakan bahwa 27 pemain akan dipanggil untuk pertandingan melawan Vietnam. Namun, dia belum bersedia mengungkapkan nama-nama pemain yang akan dipanggil. Satu hal yang pasti, Sumarji memastikan bahwa para pemain akan tiba di Jakarta pada Minggu, 17 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat.
Sedangkan untuk pemain yang bermain di luar negeri, diharapkan mereka akan bergabung dalam pemusatan latihan pada Senin, 18 Maret 2024. Ada 27 pemain. Tanggal 17 Maret, sore, datang ke hotel. Tanggal 18 Maret sudah kumpul semua dan tanggal 21 Maret main, ujar Soemarji pada Kamis, 29 Februari 2024. Apakah dari 27 pemain yang dipanggil ada 3 nama pemain keturunan yang sedang menunggu proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yaitu Nathan Choi, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Soemarji hanya menyatakan bahwa penutupan pendaftaran pemain akan dilakukan pada 13 Maret 2024. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, baru selesai resesnya pada Selasa, 5 Maret 2024. Melihat fakta ini, akan sulit bagi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Setelah berkonsultasi dengan Komisi 3 dan 10 DPR, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih harus menunggu keputusan Presiden, Kepres. Setelah itu, mereka akan mengambil sumpah dan menjalani proses peralihan federasi yang membutuhkan waktu. Penutupan pendaftaran 13 Maret, tunggu saja nanti. Jadwalnya, reses, itu tanggal 5 Maret, kalau tidak salah, lanjut Soemarji. Kemenangan atas Vietnam merupakan kewajiban bagi timnas Indonesia. 2 kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Pendapat Mimin adalah bahwa penting bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk pemain keturunan yang sedang menunggu proses naturalisasi, seperti Nathan Choi, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Namun, proses naturalisasi dan peralihan federasi memerlukan waktu, sehingga perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam perencanaan tim. Yang terpenting, fokus harus diberikan pada persiapan yang matang dan semangat juang untuk meraih kemenangan atas Vietnam demi mencapai tujuan besar seperti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat ketika bersiap menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup F, di mana Indonesia tergabung bersama Vietnam, Irak, dan Filipina, telah melihat Irak unggul dengan poin sempurna setelah 2 pertandingan awal, sementara Vietnam menempati peringkat kedua. Vietnam memiliki keuntungan signifikan dalam persiapan menyambut laga melawan timnas Indonesia. Menurut THO 247 VN, tim asuhan Philipp Troussier akan berkumpul lebih awal, pada 13 Maret, setelah Liga Vietnam ditangguhkan pada 9 Maret. Tim Vietnam akan memiliki keunggulan besar dalam hal waktu persiapan dibandingkan Indonesia, tulis THO 247 VN. Golden Star Warriors akan memiliki waktu sekitar 9-10 hari untuk mempersiapkan diri, sementara timnas Indonesia baru dapat berkumpul pada 18 Maret dan hanya memiliki 3 hari untuk berlatih, memberikan Vietnam keunggulan waktu persiapan yang nyata. Pertandingan pertama di markas timnas Indonesia pada 21 Maret 2024, menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan kandang pertama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah bertindak sebagai tim tamu melawan Irak dan Filipina, harapan supporter Merah Putih sangat besar agar Indonesia mampu tampil gemilang. Pertarungan melawan Vietnam diprediksi menjadi penentu yang akan menentukan tim mana yang akan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak sebagai tim terkuat di grup F tampaknya berada di jalur untuk lolos ke babak berikutnya. Penting untuk dicatat bahwa hanya 2 tim peringkat teratas klasemen grup yang berhak melanjutkan perjalanan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.